Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan pembelajaran tentang kedaulatan, indikator yang ketiga ya. Nah, kemudian pada pertemuan ini kita akan membahas bentuk dan prinsip kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan kita hari ini mempelajari tentang prinsip dan bentuk kedaulatan itu, yaitu ini adalah tujuan pembelajarannya ya, supaya kalian bisa mendeskripsikan bentuk kedaulatan yang sesuai dengan konstitusi negara kita, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian juga dapat menjelaskan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Nah, untuk sikapnya itu disiplin, percaya diri, tanggung jawab ya selama proses pembelajaran. Harus kritis, proaktif, serta mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik ya. Nah, selanjutnya kita juga nanti akan ini materi yang akan kita pelajari ini adalah bentuk negara ya dan kedaulatan. Kemudian prinsip-prinsipnya dan pelaksana kedaulatan rakyat. Kemudian kita juga nanti akan membahas dalam bentuk diskusi ya, kasusnya itu sudah saya share minggu yang lalu dan sudah kalian pelajari. Nah, nanti hasil diskusinya itu dipresentasikan di sini ya. Hasil diskusinya dipresentasikan di sini. Selanjutnya kita akan langsung saja ke paparan ya, paparan materi. Nah, bentuk negara dan kedaulatan negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, bentuk negara kita itu adalah kesatuan. Ya. Bagaimana bentuk negara kesatuan itu? Adalah negara kesatuan itu adalah negara yang hanya terdiri dari satu negara saja. Ya, tunggal. Berbeda dengan bentuk negara serikat yang terdiri dari negara-negara bagian. Ya. Jadi, kalau dalam negara kesatuan, hukumnya itu hanya satu. Lalu apa saja prinsip kedaulatan itu? Ya. Prinsip kedaulatan negara Indonesia sesuai dengan Undang-Undang tahun 1945, adanya kebebasan, adanya kesamaan, adanya suara mayoritas, dan prinsip pertanggungjawaban. Sekarang bagaimana bentuk negara, pemerintahan, dan sistem pemerintahan? Mengapa kedaulatan rakyat perlu dilaksanakan? Nah, ini untuk adanya kepastian hukum, ya, perlakuan yang sama, legitimasi demokrasi, dan tuntutan akal budi. Ya, terkait dengan mengapa kedaulatan rakyat perlu dilaksanakan, maka nanti kalian akan mendiskusikan atau mempresentasikan ya, karena diskusinya sudah ditugaskan waktu itu, sekarang tinggal presentasinya. Pertama, di sini ada pelanggaran dalam kedaulatan udara, yaitu helikopter Malaysia mendarat tanpa izin di daerah Indonesia. Oke. Nomor 1. Bagaimana menurut kalian kasus pelanggaran tersebut bisa terjadi? Karena Malaysia melanggar kedaulatan udara, mendaratkan helikopter tanpa izin di daerah NKRI. Pelanggaran tersebut termasuk ilegal. Ada pasalnya, yaitu kedaulatan negara di ruang udara dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 diatur secara khusus dalam pasal 5 yang menyatakan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia berdaulat penuh dan eksklusif atas wilayah udara Republik Indonesia. Kedua, carilah informasi terkait penanganan kasus pelanggaran kedaulatan tersebut. Oke, Indonesia memberikan pemberitahuan dan peringatan kepada helikopter tersebut, pemaksaan pendaratan pada pesawat militer atau pesawat sipil asing, pengusiran dari zona larangan terbang, melakukan penyidikan
serta menjatuhkan sanksi kepada pelaku, pelanggar maupun negara pelanggar. Apabila tindakan pelanggaran tersebut dianggap membahayakan keamanan dan pertahanan kedaulatan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. 3. Bagaimana sikap kalian sebagai bangsa Indonesia melihat mendengar adanya pelanggaran kedaulatan terhadap keutuhan wilayah NKRI? Menurut kelompok saya, pelanggaran udara sangatlah ilegal, apalagi tanpa izin mendarat di daerah NKRI. Diadaptasi dari hukum nasional ataupun hukum internasional, melakukan sanksi tegas kepada yang melanggar. Jadi jangan biarkan pesawat atau helikopter mendarat sembarangan di wilayah NKRI, karena kita mempunyai hak kedaulatan udara kemudian tidak melanggar. Terima kasih. Sudah bagus? Ya, bagus ya. Kelompok 1 sudah memaparkan, sudah melaporkan hasil diskusinya atau juru bicaranya untuk mempresentasikan. Ya, nah itulah pelajaran hari ini dan presentasi yang dilakukan terkait dengan analisis kasus yang dilakukan oleh Malaysia terhadap kedaulatan wilayah negara kita Indonesia. Nah, sekarang silakan Tanti simpulkan, ya. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah bahwa 1. Negara Indonesia merupakan negara berbentuk kesatuan dengan berkedaulatan rakyat. 2. Kedaulatan rakyat dilaksanakan oleh lembaga-lembaga pelaksana kedaulatan rakyat. 3. Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dijaga oleh seluruh komponen bangsa. Dan 4. NKRI harus disegani oleh negara lain dengan cara harus lebih eksis dan mengambil peran penting dalam tata pergaulan dunia. Ya, jadi itulah kesimpulan yang disampaikan oleh Tanti terkait dengan materi hari ini dan utamanya adalah diskusi tentang pelanggaran kedaulatan. Jadi kita harus menjaga kedaulatan wilayah negara kita, bukan hanya saja tugas TNI dan Polri, tetapi juga tugas seluruh warga negara. Nah, untuk tugas ya, siapkan di WA grup kelas itu tentang perencanaan simulasi ya, simulasi pemilihan kepala daerah ya. Jadi ini adalah kelanjutan dari materi kedaulatan itu nanti masuk ke demokrasi. Jadi kita akan mensimulasikan pemilihan kepala daerah yang demokratis ya. Baiklah, materi hari ini sudah selesai ya, tetap semangat ya. Tetap jaga kesehatan dengan cara mematuhi protokol kesehatan dengan baik. Salam untuk keluarga di rumah ya. Sebelumnya kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin.